suatu gejala yang hilang timbul seperti tadi, di negeri ini masih ada penyakit dengan kearifan lokal. Contohnya masuk angin gitu ya. Dianggap masuk angin, ya udah kerokin. Dan akhirnya membaik sesaat gitu terus gitu loh. Dari tahun 2012 ya dok? Iya. Ya, dari tahun 2012 itu merasakan bagaimana sulitnya kami itu di Indonesia untuk bisa benar-benar survive untuk autoimun. Real Food Fam, selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. And back with me your host, Dr. Tikasha. Oke, sebelumnya seperti biasa, aku ingin doain nih semua Real Food Fam di rumah agar selalu berada dalam keadaan sehat, aman, bahagia, dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Anyway, untuk topik episode kali ini mungkin terdengar agak sedikit berat, tapi pastinya bisa bermanfaat banget untuk Real Food Fam di rumah. Topiknya adalah mengenal penyakit autoimun pada garis keturunan keluarga. That's why hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah dokter spesialis syaraf dan yang kedua adalah penyintas dari penyakit autoimun sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita panggil untuk narasumber pertama kita, yaitu Dokter Ziki, spesialis syaraf. Tepuk tangan dulu semuanya. Halo Dokter Ziki, apa kabar? Halo Dokter Tika, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tadi baru dari rumah sakit langsung ke sini ya dok? Baru langsung. Aduh, terima kasih banyak untuk waktunya biar bisa ngobrol-ngobrol di Realcast kali ini. Oke Dokter Ziki, boleh disapa dulu untuk para Real Food Fam dan juga perkenalan singkat tentang Dokter Ziki. Ya, halo apa kabar semua Real Food Fams. Nah, perkenalkan saya Dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. Saya seorang dokter spesialis saraf pastinya yang saya berpraktek di rumah sakit swasta di Jakarta dan kebetulan saya saya juga banyak menangani pasien-pasien yang terkait dengan autoimun, nanti dokter Tika bilang ya. Dan oleh sebab itu mungkin sekali ini kita mau ngobrol-ngobrol untuk sharing-sharing yang ringan-ringan aja. Betul. Tentang apa sih autoimun, mungkin begitu kali ya. Yes, karena walaupun bahasannya terdengar berat, kita akan bahas secara fun, secara ringan, biar Real Food Fam di rumah atau yang masih awam terhadap autoimun bisa dapat materi dari kita yang bermanfaat ini ya dok ya. Bener banget. Amin. Oke dokter, sebelum kita mulai nih, dokter sudah pernah belum cobain program-programnya Fit with Real Food? Pastinya udah dong. Udah ya? Sudah pernah cobain yang warna apa? Atau tahu nggak nama programnya apa? Royal Wellness, bener Royal Wellness. Yang ini berarti bener ya dok ya? Iya ini. Oke, suka nggak dok? Suka banget. Suka banget ya, Iya. Rasanya gimana menurut dokter? Manisnya pas dan enak sih apalagi kalau diminum dingin ya. Betul, apalagi ketika kita konsumsinya pada saat perut masih kosong, itu Bener. makin lebih enak lagi. Boleh dokter sebelum kita mulai diminum dulu, Oke. biar obrolan kita nanti makin lancar, silahkan Oke. dok. Ya. Oke, kita ambil satu. Ini juga salah satu favorit suamiku dok. Iya. Royal Wellness. Berarti maskernya dibuka ya? Yes, boleh nggak? Silahkan. Oke. Seger nih pastinya. Ini salah satu favorit kita karena isinya adalah fully concentrated bird nest. Jadi bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk menjaga kesehatan kita, apalagi di era seperti ini. Oke, masih sama dok rasanya sama yang kemarin dicoba, enak? Masih tetap enak. Oke, langsung aja nih dok, kita mau ngobrol-ngobrol tentang penyakit autoimun. Karena Ya. sebenarnya ini luas sekali mungkin, tapi boleh nggak dipersingkat tentang penyakit autoimun itu sendiri sebenarnya apa sih dok? Jadi namanya kita pisah dulu ya. Oke, Auto dan imun. yes. Imun itu artinya namanya daya tahan tubuh. Yang mana daya tahan tubuh ini saya ibaratkan seperti tentara yang kalau dia menjaga badan kita nih, menjaga negara kita yang bernama badan, yang kalau ada musuh dari luar, dia akan menyerang musuh tersebut Tuh. supaya negaranya aman. Yes, itu imun. Itu imun ya, tentara tubuh. Tapi autoimun namanya auto. Auto berarti sendiri. Yes. Jadi tentara ini mengkudeta negara sendiri. Oke. Jadi dia bukan menghajar musuh dari luar, tapi dia menghajar tubuh sendiri. Dia mengkudeta. Kalau dia mengkudeta negara sendiri, kira-kira negaranya amburadul nggak? Yes dong. Ya itulah yang Betul. terjadi. Oke. Jadi imunitasnya menyerang tubuh sendiri. Jadi tubuh yang akhirnya menghadapi gejala-gejala yang aneh itu loh. Oke, jadi memang berarti singkatnya adalah ketika sistem imun kita menyerang tubuh kita sendiri. Betul. Begitu ya dok. Berarti itu nanti jatuhnya penyakit yang muncul dari autoimun itu akan banyak dan beragam sekali ya dok ya?
Sangat beragam, karena tergantung dia nyerang mana. Oke. Kalau ada misalnya suatu negara ada laut, ada perbukitan, ada darat, ada hutan, tergantung tentara ini mau nyerang yang mana. Oke. Bisa nyerang hutannya aja, bisa nyerang lautnya aja, daratnya aja, atau manapun. mungkin Atau banyak bisa semuanya. langsung? Nah Oke. itu. Nah kalau untuk penyakit autoimun yang mungkin menyerangnya ke sistem syaraf dok, karena dokter ini kan sebagai dokter spesialis syaraf, ada nggak beberapa contohnya dok? Ya, jadi autoimun itu kita bagi menjadi dua dulu nih secara umum nih. Ada yang namanya autoimun yang sistemik, ada yang bukan sistemik. Ya kan, kalau yang sistemik berarti menyerang seluruh tubuh, tanda kutip, termasuk kena sistem saraf. Tapi ada beberapa yang memang khusus kena saraf doang, gitu ya, Oke, kena saraf yes. aja. Contoh deh yang kena saraf aja itu misalnya kita sebut misalnya miastenia gravis, terus sindroma Guillain-Barré, kalau Yes. sering dengar ya mungkin teman-teman. Kemudian banyak lagi ya, bisa juga namanya neuropati autoimun ada ya kan, multivokal motor neuropati, pokoknya jadi sebenarnya banyak itu yang kena Sebenarnya banyak saraf. sekali. Tapi ada beberapa kasus sebenarnya autoimun sistemik, arti sistemik mengenai seluruh tubuh, Termasuk syaraf itu. termasuk syaraf. Misalnya pada lupus, Yes. ada beberapa kasus menyebabkan namanya lupus cerebral. Nah itu, Oke. itu bisa. Tapi jangan salah, ada beberapa cukup banyak kasus kena gangguan saraf yang dipikir karena autoimunnya, padahal bukan. Oke. Tapi malah karena akibat dari efek samping obat autoimun itu sendiri. Oke, Nah, dia oke. malah menyebabkan gangguan saraf. Jadi Oke. gitulah. Jadi sebenarnya erat sekali kaitannya penyakit autoimun juga dengan spesialisasi dokter ya. Jadi banyak sekali juga kasus-kasus penyakit autoimun yang ditangani oleh dokter syaraf juga itu banyak sekali ya dok ya. Iya banyak sekali. Karena prinsipnya syaraf ini ada di seluruh tubuh ya, kecuali kuku dan rambut. Nah itu. Oke, makanya kita gunting kuku nggak sakit. Nggak sakit. Kalau nggak kan nggak mau ke salon. Bener. Oke dok, sebenarnya ini mungkin masih banyak yang penasaran. Sebenarnya berbahaya nggak sih penyakit autoimun ini? Atau seberapa bahayanya? Karena mungkin beberapa orang mendengar autoimun tuh langsung ketakutan sendiri. Tapi ada juga yang kayak sekarang lebih cuek gitu. Nah sebenarnya seberapa harus kita waspada dengan penyakit autoimun ini? Ya, kalau dibilang bahaya atau enggak itu tergantung dari seberapa cepat ditangani Oke. dan seberapa tepat ditangani ya. Oke. Kalau kita ketahuan cepat dan tepat ditangani sih insya Allah bisa terkontrol ya kan. Yes. Tapi terkadang kita telat, Iya. terus menanganinya nggak tuntas atau kadang Betul. ogah-ogahan. Akhirnya makin berkembang dan merembet ke organ lain. Nah itu. Jadi bahaya atau tidak relatif. Kalau emang kita bisa berusaha supaya dia menjadi tidak bahaya bisa. Tapi jangan dicuekin. Kalau saya punya prinsip seperti ini. Setiap ada penyakit selalu berpikir kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak. Oke. Lebih baik parno daripada kecolongan. Betul. Jadi tergantung seberapa cepat dan seberapa tepat kita menangani penyakit tersebut ya dok. Benar untuk banget. mengetahui bahayanya penyakit tersebut. Nah tapi kalau misalnya untuk kita tahu nih untuk mendiagnosis sendiri, sebenarnya apa saja sih penyebabnya atau faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan peningkatan kejadian dari autoimun ini sendiri? Ya, autoimun itu sebenarnya nggak bahasa gampangnya dia nggak ujuk-ujuk langsung jadi autoimun gitu ya. Oke. Jadi biasanya di riwayat keluarga tuh ada riwayat alergi. Oke. Alerginya apapun. Apapun. Mulai dari makan udang gatel lah, yang asma lah, yang suka eksim, yang suka kena dingin bersin-bersin kayak gitu-gitu. Itu berarti ada riwayat alergi dalam keluarga yang kita sebut namanya atopi, Yes. ya kan? Nah, orang yang punya riwayat alergi dalam keluarga, maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk mengalami alergi juga. Tapi beberapa kasus alergi ini saya boleh kasih tanda kutip lebay. Oke. Alergi yang lebay Berlebihan. inilah yang kita sebut autoimun. Oke. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kalau di keluarga nggak ada riwayat alergi, kemungkinan dia terkena autoimun ya agak-agak kecil ya. Itu faktor dari genetik. Yes. Ya meskipun nggak harus berkecil hati ketika orang mikir, wah nih orang tua saya autoimun, ntar saya kena juga deh, nggak gitu juga gitu ya. Karena ada faktor kedua. Yes. Faktor kedua adalah faktor lifestyle. Oke. Nah, lifestyle ini penting banget karena kenapa? Orang yang memiliki lifestyle yang relatif nggak bagus, dia makannya agak jorok dan tanda kutip, terus makan semua yang instan, yang pengawet segala macam, itu bisa menginduce atau Oke. mencetuskan dari si reaksi lebay di tubuh tadi, si autoimun tadi gitu loh. Oke. Dan ada beberapa juga memang pasca infeksi, kena virus segala macam bisa mengaktifkan si imun atau tentara-tentara yang akan mengkudeta tadi bisa juga. Oke, nah sekarang untuk tahu gejalanya nih, misalnya kita sudah waspada 3 faktor tadi atau berapa faktor tadi, nah untuk gejalanya yang paling sering muncul biasanya apa saja agar kita bisa lebih waspada lagi? Ya, kalau yang gampang sih yang kelihatan. Yang kelihatan misalnya gangguan perubahan bentuk, arti di sini bentuk dan warna ya, misalnya di kulit,
Oke. Kok lebih merah, ada bengkak, bentol gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi tanpa sebab yang jelas. Oke. Gitu. Terus bisa juga gangguan perubahan sendi misalnya. Kok tangan saya kok jadi agak bengkak ya sendinya ya. Terus bisa jadi jadi lebih keriting ya gitu ya. Oke. Terus ada gangguan khusus yang saraf misalnya. Ada gangguan misalnya pada miastenia gravis, matanya kok turun sebelah ya. Matanya kok jadi, mohon maaf, jadi agak jereng. Tapi ntar bagus lagi. Nah kayak gitu-gitu. Oke. Bisa juga kok tadi orang ini bisa jalan, kok jadi nggak bisa jalan ya. Tapi ntar bisa bagus lagi. Nah kayak gitu-gitu. Oke. Jadi apapun yang berubah dari tubuh kita, yang hilang timbul tanpa penyebab yang jelas dan memiliki faktor resiko yang tadi, kita harus waspada. harus waspada. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan, belum tentu. Iya, belum. Jangan sampai gitu. Jangan ya, Dok, ya. sampai. Jadi buru-buru dicek. Mungkin saja bisa termasuk orang-orang yang terkena penyakit autoimun itu. Nah, kita juga kedatangan salah satu narasumber lagi. Beliau merupakan penyintas penyakit autoimun juga dan sekarang malah menjadi duta autoimun Indonesia yang merupakan Putri Indonesia dan juga Miss Universe Indonesia. Langsung kita panggil aja ya untuk Mbak Kori Sandiorifa. Silahkan Mbak Kori, selamat datang di Realcast. Halo. Terima kasih Mbak Kori, silahkan duduk. Terima kasih sudah nyempetin datang ke sini, bisa di-adjust mic-nya yang enak. Yes, oke. Udah pas ya? Oke. Mbak Kori ini untuk Real Food Fam, beliau ini merupakan sosok yang inspiratif sekali karena merupakan Putri Indonesia tahun 2009, Miss Universe Indonesia tahun 2010, dan juga merupakan penyintas penyakit autoimun dan sekarang sudah menjadi duta autoimun Indonesia. Betul ya, luar biasa sekali. Mbak Kori boleh nggak sekaligus menyapa para Real Food Fam di rumah dan juga perkenalan singkat tentang Mbak Kori. Halo teman-teman Real Food, perkenalkan saya nama Kori Sandiorifa. Background saya penyintas autoimun, gen, itu di lupus dan Sjogren syndrome. Pengalaman menjadi penyintas autoimun itu banyak sekali karena survive yang cukup panjang. Yes. Pertama, waktu itu tahu suka pingsan-pingsan ya dok. Terus sebelumnya saya seorang atlet profesional yang di kelas pelajar ya pada saat itu. Nah ketika ibu saya menyuruh saya untuk berhenti menjadi seorang atlet, disitulah saya mulai pingsan-pingsan, mulai sakit-sakit di bagian kulit, terus tiba-tiba keluar butterfly di wajah. Butterfly rash ya. Ya, terus pusing kepala, sakit kepala yang tidak bisa terkontrol, tidak bisa menurut saya waktu itu tidak bisa saya atasi gitu ya. Dia lumpuh secara apa yang seperti yang tadi dokter katakan, lumpuh tiba-tiba sembuh, lalu buta tiba-tiba sembuh, seperti itu. Lalu juga yang parahnya mungkin saya pernah koma sampai beberapa kali dan Tuhan masih ngasih keselamatan itu untuk saya. Perjalanan panjang sampai melahirkan juga butuh penanganan yang khusus gitu ya, maksudnya hamil dan melahirkan penanganan yang khusus. Sampai saya akhirnya berobat, waktu itu udah sempat bagus remisi, itu sempat balik lagi sampai benar-benar udah nggak mau pakai obat lagi. Akhirnya saya ke Korea hanya untuk ibaratnya kita rehabilitasi lah ya dok ya, rehabilitasi dari ketergantungan obat yang dimana itu saya bisa bilang itu steroid ya dok. Nah itu kayak tadi dokter bilang bagaimana merubah pola mindset kita, sudut pandang kita dalam hidup kita gitu. Betul. Jadi disiplinnya dirubah, pola hidupnya dirubah, mindset kita dirubah gitu, kesehatannya juga dirubah gitu. Dan waktu itu saya diawali dengan karena berat badan saya 110 kg pada saat itu karena menurut yang saya tahu obat itu memang mengikat air, lemak dan garam dok. Jadi kita bisa menjadi gemuk. Tiba-tiba ditambah waktu itu aku hamil naik 50 kilo, turunnya susah dan ternyata itu sudah mengganggu karena saya Sjogren dan lupus, mengganggu saraf, tulang belakang juga dan juga otot. Jadi udah setelah kembali normal berat badan ideal, 50% resiko itu sudah mulai menghilang. Sisanya memang harus ada beberapa tindak-tindakan yang ibaratnya kita harus memaintain organ-organ kita. Waktu itu saya kena ini dok, dan dokter juga dua-duanya kan, saya kena 11 organ yang ibaratnya pada saat itu menyerang tubuh saya. Nah setelah saya
menjalankan apa yang sudah saya pelajari di Korea dan juga berdiskusi dengan teman-teman di sini sampai akhirnya bisa waktu itu dokter menyatakan memang yang namanya autoimun itu katanya tidak bisa sembuh gitu. Tapi saya yakin banyak teman-teman saya yang katanya sembuh gitu. Mungkin bukan sembuh tapi how we manage our body sebenarnya. Dan manage our mindset. Jadi tidak dilebih-lebihkan begitu ya maksudnya. Tapi memang pada saat kita diserang di awal itu memang memang tidak nyaman, tidak enak, hopeless rasanya. Apalagi waktu awal saya dibilang lupus, saya ingat banget waktu itu pada saat itu saya masih menjabat sebagai Putri Indonesia, belum mau berangkat ke Miss Universe. Saya di situ sangat down dan drop. Sedangkan tanggung jawab yang harus saya bawa ke Miss Universe itu juga cukup berat. Saya sempat dirawat dulu 2 bulan di rumah sakit, nggak bisa makan. Jadi prosesnya itu sempat berat badan drop 10 kilo dalam 1 minggu, nggak bisa makan, nggak bisa apa segala macam, tidak bisa jalan, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, memang betul dok, rasanya itu memang kayak nggak ada harapan gitu hidup itu. Dan waktu itu saya di Indonesia pun mungkin autoimun itu belum happening. Berarti waktu itu sekitar tahun 2009 ya Mbak? 2010. Tahun 2010 akhir sebelum saya ke Miss Universe. Nah barulah ketemu sama dokter, kebetulan waktu itu dokternya baru pulang dari Amerika kalau nggak salah, baru berdiskusi bahwa ini bisa diselesaikan gitu, saya bisa berangkat lagi waktu itu ke Miss Universe dengan ibaratnya dikasih solusi. Dan yang solusi yang pertama saya ingat almarhum dokter saya yang merawat pertama itu dia bilang adalah ketika kamu punya semangat, kamu punya mindset yang bagus, disitulah awal kesembuhan kamu gitu. Wah luar biasa. Jadi betul. sama family juga dan lain sebagainya gitu. Apalagi waktu itu saya juga merasa bahwa autoimun itu adalah hal yang sangat tabu. Waktu itu ya? Ya waktu itu tabu itu adalah gini dok, waktu itu lagi zaman-zamannya happeningnya HIV AIDS. Nah orang mengisukan. Jadi saya waktu itu benar-benar tidak mempromosikan diri saya ataupun seharusnya kan saya sebagai putri apapun yang kekurangan dan kelebihan diri saya itu harus saya share gitu loh. Dan kalau saya berhasil itu bermanfaat bagi orang banyak seperti itu. Nah pada saat itu antara autoimun sama HIV AIDS itu 2 hal yang berbeda. Memang kita pun tidak mendiskriminasi orang HIV AIDS, tapi ilmunya ini berbeda gitu. Betul. Jadi HIV AIDS itu karena kita kekurangan kekebalan tubuh, sedangkan autoimun itu adalah kita ada kekebalan tubuh kita tuh ada atau bahkan lebih, tapi malah menyerang sel-sel sehat. Nah itu saya sempat yang tidak mau membicarakan dan sebagainya. Tapi setelah saya pulang dari Korea, saya punya keyakinan waktu itu saya harus kasih informasi ini ke teman-teman ataupun diskusi sama dokter, para tim dokter autoimun gitu ya. Waktu itu sebelum saya ke Korea pun juga saya sempat ibaratnya ngobrol lah, dok gimana nih kalau aku surgery di sana begini. Ya udah kita coba dulu, mungkin apa yang kamu lakukan bisa menjadi sebuah salah satu cara untuk biar teman-teman autoimun ini bisa ini, karena survive sekali. Informasi mau masuk ke Indonesia tuh masih silih berganti ya dok ya, terus juga obat juga masih silih berganti. Jadi mungkin dokter dari tahun 2012 ya dok. Ya dari tahun 2012 itu merasakan bagaimana sulitnya kami itu di Indonesia untuk bisa benar-benar survive untuk autoimun. Sedangkan di Amerika, di Jepang, di Singapura itu sudah sangat up to date mengenai autoimun itu tadi sendiri. Gitu sih. Oke, jadi tadi kalau kita dengar kisah dari Mbak Kori itu luar biasa sekali. Kita bisa paham dan tahu kalau Mbak Kori ini seorang warrior, seorang pejuang. Yang kalau kita dengar mungkin cerita tadi terdengar singkat, tapi pasti perjalanannya itu sangat tidak mudah ya Mbak Kori. Pasti melewatinya dengan penuh semangat, penuh juga mungkin sempat down dulu, sempat tangisan segala macam gitu. Itu udah pertama kali banget dari tahun berapa Mbak Kori? Pertama kali banget itu sebenarnya usia saya 16 tahun, berarti 2007. Tapi saya belum tahu bahwa itu adalah autoimun. 2007 dibilangnya saya kekentalan darah. Jadi saya ibaratnya katanya resesif protein C dan S. Nah itu saya akhirnya minum salah satu obat yang untuk itu. Terus berjalan. Tahun 2009 akhirnya saya ngedrop yang tadi saya bilang itu.
Tapi sampai sekarang setelah saya analisa diri saya sendiri, ternyata saya sudah autoimun dari saya bayi. Oke. Gitu. Jadi saya belum tahu apakah ini benar. Ketika kita punya jantung yang katup jantungnya itu tidak tertutup dengan sempurna dan ada alergi yang cukup yang tadi ibaratnya lebay gitu ya. Itu ternyata sudah salah satu tanda autoimun. Ditambah lagi gen. Saya punya gen dan ibu saya juga almarhum baru setahun kemarin juga meninggal karena autoimun. Jadi ibu saya juga dulunya sebelumnya dia autoimunnya di pembuluh darah ya dok. Jadi dia pembuluh darahnya seperti berkarat gitu. Terus jadi dia pecah pembuluh darah, selalu bleeding di mana-mana, di setiap lubang-lubang itu bleeding. Cuman dulu belum tahu bahwa itu autoimun. Bilangnya adalah kelainan darah, masih kelainan darah terus. Sampai akhirnya tahu. Even waktu itu pun survive-nya mau ke negara manapun dibilangnya masih simpang siur. Saya pernah ke Penang, ke Singapura. Dibilang, oh ini enggak autoimun, oh ini autoimun, ini enggak gitu. Sampai akhirnya diskusi dan saya sampai menyimpulkan, oh ini autoimun gitu. Sampai ada yang bilang, karena udah dikasih obat, autoimunnya jadi nggak kelihatan kayak gitu. Ya udah jadi harus seperti itulah dulu mengawalinya begitu. Nah dok, tadi juga kalau misalnya dari Mbak Kori bilang kesimpang siuran, apakah memang diagnosa dari penyakit autoimun ini sulit ditegakkankah atau kompleks sekali atau bagaimana dok? Ya sebenarnya kalau untuk di kita sendiri ya, di negeri kita sendiri itu ada 2 masalah. Yang pertama memang autoimun itu sendiri udah masalah. Masalahnya kenapa? Autoimunnya adalah hutan belantara. Yang memang di hutan belantara ini banyak kita nemuin tumbuhan macam-macam ya. Jadi banyak penyakit macam-macam tapi dalam judul autoimun. Dan kadang underdiagnosed, nggak ketahuan. Karena gejalanya menyerupai penyakit A, tapi ternyata bukan gitu ya. Kayak tadi Mbak Kori bilang ya masalah defisiensi protein S, protein C, itu kan memang gangguan pembekuan ya. Jadi lebih gampang membeku gitu. Jadi si darahnya itu nggak ada pelumasnya, gampang nempel. Nah tapi banyak kasus memang orang yang nggak mengalami gangguan darah itu ternyata related dengan autoimun. Related banyak sekali. Apakah itu mungkin gangguan autoimun? Masih mungkin. Tapi selama ini dianggap kelainan darah karena menyerupai gejala tersebut. Jadi memang masih hutan belantara dan menyebabkan diagnosisnya agak sulit. Karena masalah data dan ilmu pengetahuan yang memang masih mencari tentang autoimun sendiri. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, nah ini sebenarnya harus kita hilangkan ya. Jadi ini adalah hoax dan berita-berita nggak benar di masyarakat akhirnya mengganggu makin berita autoimun itu jadi lebih simpang siur. Contoh tadi. Tentang gangguan autoimun dengan HIV. Betul. Ini adalah 2 hal yang berbeda, 2 hal yang bertentangan, berkebalikan gitu ya, berkebalikan. Tapi masyarakat kadang membuat stigma negatif untuk orang autoimun karena kenapa? Ada kata-kata imunnya. Betul. Padahal yang satu imunodefisiensi, yang satu autoimun gitu. Tapi ya gitu ya. Dan ada simpang siur berita hoax di masyarakat yang kadang kita membuat underdiagnose apa? Ketika kita mengalami suatu gejala yang hilang timbul seperti tadi, di negeri ini masih ada penyakit dengan kearifan lokal. Contohnya masuk angin gitu ya. Dianggap masuk angin, ya udah kerokin. Dan akhirnya membaik sesaat gitu terus gitu loh. Jadi kalau memang ada orang yang, ini mumpung mudah-mudahan pada denger ya. Jadi yang kalau ada orang yang sering masuk angin berulang ya. Jangan-jangan gitu loh, cek aja deh mendingan gitu loh. Karena penyakit masuk angin itu nggak ada ya, itu penyakit dengan kearifan lokal Indonesia saja gitu loh. Oke, untuk Mbak Kori, tadi juga kalau dengar ceritanya pasti balik lagi down banget ya. Tapi apa sih yang bikin Mbak Kori itu semangat? Karena itu kan tadi Mbak Kori sempat koma beberapa kali, lalu juga mungkin tadinya atlet, lalu merasa sakit, yang sudah mau melaju ke ajang internasional tapi sakit lagi. Apa yang bikin Mbak Kori tetap semangat? Sebenarnya dalam hidup itu saya akhirnya menyimpulkan sesuatu pada saat saya ngedrop dan saya udah berpikir bahwa saya ini mati gitu. Saya cuma berpikir bahwa dok, ya Tuhan ya dokter, saya waktu itu ngomong saya punya kekurangan. Tapi bisa gak sih kekurangan saya ini jadi kelebihan? Karena saya pasti manusia yang gak sempurna. Semua punya ini. Bagaimana saya bisa merubah pikiran saya bahwa kekurangan itu adalah menjadi kelebihan saya. Dan sampai akhirnya saya punya semangat selain support system yang alhamdulillah bagus di keluarga saya, ibu saya, anak saya, suami saya. Ya itu, saya yakin kalau saya sembuh, saya punya pengalaman yang bagus ini pasti saya bisa share untuk orang-orang semua gitu loh. Apapun itulah caranya gitu ya. Jadi
waktu itu pun juga waktu mau berangkat ke Miss Universe saya berpikir, oh kenapa saya nggak bawa isu ini, walaupun waktu itu belum boleh ya sama Indonesia, karena waktu itu saya mikir, bukan berpikir dari perwakilan saya itu tidak boleh dulu untuk memberitahu tentang autoimun, padahal di Amerika sendiri itu sudah hal yang biasa. Sedangkan isu di Indonesia itu sebenarnya menjadi isu yang menurut mereka seksi. Karena ibaratnya kayak gini, penyakit Ebola hanya ada di Afrika. Nah penyakit bahkan Korea, yang waktu itu dokter Korea yang mengajak saya ke Korea untuk bener-bener caranya ini sangat unik. Saya disuruh liposuction dulu. Liposuction lemak di bagian beberapa di dekat tulang belakang dan lain sebagainya, sampai berat badan saya normal. Terus yang tadinya tidak bisa olahraga sama sekali, saya dipaksa olahraga setelah 1 hari operasi. Hari ini operasi, besok saya harus langsung treadmill, langsung segera ini. Terus juga beberapa pola hidup yang ada di sana. Jadi saya berpikir ya itu tadi, kenapa saya tidak menjadikan kekurangan saya ini kelebihan saya gitu. Dan sebagai ibaratnya saya sebagai putri Indonesia, apa yang mau kamu lakukan setelah selesai jadi putri? Kamu mau jadi putri yang dikenal sebagai apa? Karena nggak mungkin nggak dikenal, pasti dikenal. Kamu mau bercerita tentang apa di dalam hidup kamu? Nah, akhirnya saya berpikir gini, oh ya udah, kenapa saya harus mencari-cari yang lain? Kenapa saya tidak mencari tidak mengeksplor apa yang ada di diri saya, dan ternyata itu sangat bermanfaat untuk banyak orang, lebih tepatnya saat-saat ini. Luar biasa ya, jadi memang berdasarkan dari niat untuk mengedukasi lebih banyak, untuk bisa merangkul lebih banyak lagi, jadi Mbak Kori itu semangat menghadapi penyakit tersebut. Kayak saya pernah dengar suatu statement gitu, kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di hidup kita, tapi kita bisa kontrol apa reaksi yang mau kita berikan terhadap hal tersebut. Dan Mbak Kori juga dokter memilih untuk bereaksi positif terhadap mungkin hal tanda kutip negatif yang terjadi di diri kalian berdua, seperti itu ya. Nah untuk Mbak Kori di sini kita ada foto-foto waktu pas Mbak Kori terkena penyakit autoimun juga, boleh kita share ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Boleh sambil diceritain nggak ini waktu kapan? Ini tahun berapa ya ini ya? Ini saya setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, setelah 1 tahun saya tiba-tiba drop, lalu koma. Di situ mungkin bisa dilihat ya dok, mata saya nggak seimbang. Lalu ya saya nggak bisa berpikir normal di situ, benar-benar pelupa, jadi pelupa. Emosional pasti karena merasa nggak sembuh-sembuh gitu ya. Terus pasti. Nah di sini saya ngerasa salah satunya adalah secara psikologis, penyakit autoimun ini kan gangguannya tuh di psikis itu adalah karena hilang timbul. Nah itu yang bagaimana tadi kita berdamai. Nah terus saya juga selalu merasa kedinginan, makanya selalu ada lampu di situ untuk menghangatkan ya. Tapi kalau tiba-tiba itu masih terang, jadi semua lampu harus saya hidupin. Kalau saya gelap, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba jadi nangis, galau. Nah akhirnya dokter yang menangani saya, hidupin aja semua lampu, Kori nggak boleh tidur dalam keadaan gelap, yang kayak gitu. Terus ini saya nggak bisa jalan, lumpuh. Saya merasa dari pinggang ke bawah itu nggak ada rasanya. Ya tapi ya begitulah, seperti itu. Dan itu flare-nya nggak ada, mukanya itu agak full moon sih, belum full moon banget. Sempat ada seperti bengkak gitu ya. Ya karena kalau lupus kan di full moon ya. Dari obatnya juga. Nah kalau ini bagaimana Mbak Kori ceritanya? Nah ini yang salah satunya kena kulit saya gitu. Jadi yang tadi dibilang dokter, gejala yang dirasakan di kulit ya. Jadi kayak gatal-gatal atau tidak gatal tiba-tiba luka. Terus kayak kegores. Jadi kita cuman begini aja dia, kenapa ya dok, kayak kulit kayak lilin gitu ya rasanya, kayak lilin. Nah itu seperti itu sih. Oke. Sebenarnya memang ya dok ya, kalau misalnya tadi Mbak Kori cerita itu waktu terjadi setelah melahirkan juga. Karena mungkin wanita-wanita dengan penyakit autoimun sebenarnya beresiko tinggi pada saat dia hamil ya dok ya? Iya, jadi kalau secara statistik perempuan memang lebih sering terkena autoimun apapun dibanding laki-laki. Dan memang kenapa banyak perempuan dan pada usia-usia relatif muda ya. Jadi ada suatu literatur bilang ini sebenarnya estrogen related. Jadi terkait dengan hormonal. Makanya untuk masalah kehamilan itu agak lebih ekstra dipantau karena ada perubahan hormonal di situ. Sekarang berarti untuk Mbak Kori ya, mungkin apa nih yang bisa Mbak Kori simpulkan atau yang Mbak Kori bisa share ke teman-teman selama Mbak Kori
menjadi penyintas dari penyakit autoimun ini secara keseluruhan? Iya, autoimun itu ibaratnya kayak menurut saya penyakit kentang, menurut teori saya ya. Penyakit kentang itu artinya kanker enggak, stroke enggak gitu kan. Terus apa enggak gitu ya, enggak jelas gitu kan. Tapi jelas sebenarnya gitu loh. Jadi dari pas pengalaman saya, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita boleh menjadi seorang autoimun. Ini yang menjadi semangat saya. Saya selalu merasa marah, bukan marah ya, atau kadang gimana ya saya ngasih taunya gitu loh. Itu ketika orang-orang autoimun itu bilang bahwa ini tuh parah banget gitu. Iya betul, kanker aja parah, jantung parah, tapi bisa kok diselesaikan. Tapi kalau kitanya nggak disiplin tuh bukan cuma disiplin lifestyle ya, bukan disiplin ini, tapi kita disiplin sama mindset kita. Betul. Jadi ada orang yang kadang saya gemes gitu ya misalnya. Oke, mungkin untuk Dokter Ziki nih tadi ketika misalnya ada pasien-pasien atau mungkin real food fam di rumah yang merasakan gejala seperti itu, langkah awal itu kita harus mencari pertolongan tuh ke dokter apa sih dok? Iya, jadi autoimun secara garis besarnya memang dokternya adalah dokter cabang dari ilmu penyakit dalam sebenarnya ya. Yes. Tapi memang kalau memang bisa dan ada mudah dijangkau adalah dokter ahli penyakit dalam yang memang konsultan alergi imunologi. Oke. Ya, jadi ada subnya lagi tuh Subnya lagi gitu. Dan yang paling penting ketika kita konsultasi ke dokter itu adalah kita ngobrol, komunikasi. Karena begitu keluar dari ruang poliklinik, ruang praktik dokter, kita harus dapat banyak ilmu, bukan hanya dapat banyak obat. Oke. Itu penting. Betul. Karena kenapa? Informasi yang kurang didapatkan kurang optimal itu akan menyebabkan kita dapat informasi simpang siur dari tetangga, dari WA group, dari browsing sembarangan, yang akhirnya membuat kita lebih parno tapi tak terkendali gitu loh. Betul. Ingat, autoimun itu akan lebih gampang flare atau kumat ketika kita stres. Itu udah pasti. Dan salah satu penyebab stres adalah ketika kita nggak dapat informasi yang jelas ya dok ya, simpang siur iya kan? tadi. Jadi betul. Emang lingkaran setannya adalah ketika kita autoimun, kita tegang, kita parno, kita stres. Kita stres ngarap sembuh ya, malah makin parah kan gitu ya. Betul. Nah itu, jadi itulah. Jadi kalau kita kunjungi dokternya, dokter apapun itu, tolong komunikasi dengan baik dan harus cerita. Ya harus cerita. Kalau kurang mendapatkan informasi, kita masih penasaran, cari second opinion. Ya, sampai jangan kita puas dan benar, jelas sampai gitu. terjawab. Jangan cari link Google. Betul, itu lagi ya dok. Jadi itu sih paling kalau dari saya ya. Betul. Oke, menarik banget nih dok. Tapi kita mau jawab juga beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Real Food Fam di Instagram kemarin. Langsung saya bacakan aja ya. Pertama dari Ruth Laura. Pertanyaan pertama adalah dok, misalkan seorang ibu punya autoimun, apa berpeluang anak yang dilahirkan juga pasti autoimun? Berpeluang tetap ada, tapi nggak mutlak. Tidak pasti. Nggak pasti. Ada persentasenya nggak sih dok? Atau memang random atau bagaimana? Saya nggak tahu literaturnya, cuman mestinya sih mestinya random ya. Peluang alergi mungkin, artinya orang yang autoimun mungkin anak tidak sampai autoimun, tapi mungkin dia alergi dingin, misalnya mungkin seperti itu. Karena alergi pasti menurun dengan bentuk yang berbeda-beda, tapi autoimun tidak pasti menurun. Oke, siap, terjawab ya. Kedua, ini pertanyaannya adalah dari Van Pumpum. Dok, adakah tes semacam mengetahui autoimun lebih cepat? Jadi tes apa nih yang perlu kita jalani dok untuk bisa tahu tentang penyakit autoimun itu? Laboratorium pasti ya. Dan laboratorium itu tentunya akan dilakukan pemeriksaan tuh kan, kalau kita lihat lembar lab tuh banyak banget tuh. Yang mana harus dicentrang berarti harus berdasarkan pemeriksaan. Jadi harus konsultasi juga gitu loh. Kalau itu yang paling cepat ya kan, nggak mungkin ya Mbak Kori ya pakai swab kayak zaman sekarang itu nggak ada. Betul. Nggak ada rapid, nggak ada. Oke, jadi memang pemeriksaan lab tapi yang sudah diarahkan oleh dokter spesialisnya apa saja yang harus dicek. Betul. Gitu ya. Oke, dok, ini ada pertanyaan lanjutan. Benar nggak sih dok, kalau kita konsumsi banyak obat atau multivitamin, apalagi di era gini kan kita pengennya tuh orang-orang minum suplemen, minum vitamin biar menjaga imunnya. Apakah memang itu bisa mengarah menjadi penyakit autoimun gitu? Enggak, bukan seperti itu jawabannya. Jadi kalau hanya suplemen itu tidak bisa mencetuskan, bukan mencetuskan, tidak bisa menimbulkan autoimun. Tapi orang yang sudah memiliki autoimun, konsumsi obat juga harus bijak, nggak boleh sembarangan. Ada beberapa obat-obatan yang ternyata digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era pandemi seperti ini, ya kan? Biasanya obat-obat yang berasal dari herbal seperti itulah ya.
Tapi justru ini kontraindikasi untuk orang yang autoimun gitu loh. Jadi meskipun even itu hanya sebuah suplemen, kalau memang punya riwayat autoimun, jangan terlalu iseng coba-coba deh, mendingan langsung konsultasikan dulu. Oke. Jadi bukan dari obat yang langsung menyebabkan autoimun, tapi harus waspada untuk pasien-pasien yang sudah memang terdiagnosa dengan penyakit autoimun itu ya. Betul. Dok? Oke. Nah sekarang Dok, ada nggak sih asupan tertentu yang memang harus dikonsumsi atau justru harus dihindari untuk para penderita autoimun? Ya, yang dihindari dulu ya. Oke, boleh. Kalau yang dihindari secara teori dan saya alami juga, yang pasti adalah sesuatu konsumsi yang panas. Oke. Ya, panas. Jadi misalnya nih kayak makan bakso gitu, teman-teman udah makan masih ngepul gitu ya. Saya pasti agak tunggu lebih sedikit. Oke. Dan kalau memang harus memesan kopi atau teh, saya lebih milih yang dingin daripada yang panas. Oke. Karena secara teori autoimun musuhnya adalah panas. Musuhnya panas. Kemudian itu yang nggak boleh. Terus konsumsi makanan yang berpengawet. Itu juga hati-hati. Karena pengawet itu adalah benda asing. Yes. Yang secara natural tidak ada dalam tubuh kita. Ketika ada benda asing masuk, tadi teorinya, si tentara Maju, nyerang. Benda asingnya kalah, si tentara post power syndrome. Dia nggak ada musuh lagi nih. Dia hajar badan kita sendiri. Nah itu kayak gitu. Kemudian kalau yang untuk dikonsumsi ya, untuk dikonsumsi autoimun yang paling baik adalah sesuatu yang mengandung antioksidan yang tinggi. Oke. Ya. Ada literatur juga bilang kayak buah-buah berry segala macam, strawberry, blueberry itu baik ya. Bagus. Karena mengandung antioksidan tinggi. Apel juga oke lah yang gampang, kalau strawberry agak susah. Dan yang pasti ya bukan hanya makanan, pola hidup sehat dan lain-lain, pokoknya mindset itu sangat penting. Untuk orang yang autoimun, dokter yang paling jago siapa? Diri Pasiennya sendiri. Iya, Gitu. yang tahu, bisa Bener. mengukur. Kalau dari dokter sendiri nih, mungkin bisa kasih kayak closing statement ke teman-teman atau Real Food Fam tentang penyakit autoimun ini. Ya, jadi autoimun itu sebenarnya suatu gangguan ya. Saya nggak ngomong penyakit deh, Oke. karena kalau ngomong penyakit kesannya penyakitan gitu ya. Adalah suatu gangguan yang bisa mengenai setiap orang, yang tentunya lebih besar kemungkinan dengan faktor resiko tadi. Dan kalau memang sudah memiliki autoimun, ya sudah, jangan kita lawan gitu loh. Kita tidak akan pernah melawan kalau kita memiliki jari 5. Saya mau 4 aja nggak mau kan, nggak bisa kan. Ini dikasih autoimun ya sudah, kita akan hidup dengan itu. Gimana caranya kita menerima meskipun sulit, tapi itu tadi Mbak Kori cerita ya. Jadi cari hobi atau apapun yang membuat stresnya berkurang dan setidaknya bisa mengalihkan dari dunia autoimun gitu loh. Karena prinsipnya itu tadi, autoimun jangan sampai membuat stres. Dan untuk teman-teman di sini, kalau memang ada suatu gejala penyakit apapun, tolong deh jangan asal googling, jangan dapat informasi yang salah. Apalagi di WA group segala macam itu ya, itu informasi kesehatan sangat liar sekali. Jadi selalu kunjungi dokter terdekat dan komunikasi. Itu penting banget. Karena bagaimanapun juga informasi jauh lebih penting daripada sebuah butiran pil. Wah luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Ziki dan juga Mbak Kori atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga tetap semangat mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima Oke, kasih. untuk Real Food Fam di rumah yang ingin topik tertentu nih di sekitar seputar permasalahan kesehatan dibahas di Realcast, bisa langsung tulis di kolom komen. Atau ada sosok inspiratif dari dunia kesehatan yang ingin diundang dan diajak ngobrol di Realcast, juga bisa langsung tulis di kolom komen. Jangan sampai lupa juga follow Instagram kita di @fitwithrealfoodid dan juga subscribe di YouTube Real Food Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di next Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Bye-bye.